Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Bapak doakan mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tentunya kalian bisa menjaga protokol kesehatan dalam situasi pandemi ini. Dalam pembelajaran hari ini kita akan memasuki ke materi yang baru, yaitu teks eksplanasi. Kita akan membahas diantaranya 1. Definisi atau pengertian teks eksplanasi. Lalu yang kedua, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang ketiga, meringkas teks eksplanasi yang di dalamnya itu ada 2. Bagaimana cara menentukan gagasan pokok teks eksplanasi. Dan yang keduanya, bagaimana cara meringkas teks eksplanasi. Lalu yang keempat, kita akan membahas tentang isi teks eksplanasi, dan yang kelimanya adalah struktur teks eksplanasi. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sesi pertama ini, kita akan membahas hal-hal yang tadi disampaikan oleh Bapak. Untuk itu, mari kita simak bersama. Sebelum masuk ke materi teks eksplanasi, terlebih dahulu Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar teks eksplanasi. Yang pertama, 3.9, yaitu mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Yang kedua, 4.9, yaitu meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu 1. Diharapkan siswa mampu mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Lalu yang kedua, diharapkan siswa mampu meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar. Masuk ke materi. Yang pertama, kita akan membahas definisi teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya atau terbentuknya fenomena alam, sosial, atau budaya. Fenomena alam misalnya terjadinya proses hujan, terus yang kedua misalnya proses terjadinya gunung berapi meletus, lalu fenomena sosial misalnya seperti adanya penumpukan sampah di suatu daerah, atau misalnya berkaitan dengan kemiskinan. Lalu yang berkaitan dengan fenomena budaya, misalnya bagaimana terciptanya atau terbentuknya kampung adat, dan lain-lain. Selanjutnya masuk ke ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi dibagi menjadi 3. 1. Memuat informasi berdasarkan fakta. Artinya, jika dalam sebuah informasi tersebut mengandung sebuah fakta, itu bisa dikatakan bagian dari teks eksplanasi. Yang kedua, berisi informasi yang bersifat keilmuan. Artinya, jika dalam sebuah informasi tersebut juga adanya ilmu-ilmu yang dibahas atau hal-hal yang menunjukkan penguatan dari sebuah informasi tersebut, maka itu juga dikatakan teks eksplanasi. Dan yang ketiga, yang tak kalah lebih penting lagi adalah menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam, sosial, budaya, atau fenomena lainnya. Itu yang bisa disebut dengan ciri-ciri teks eksplanasi. Meringkas teks eksplanasi. Apa yang dimaksud dengan meringkas teks eksplanasi? Caranya adalah
kalian harus bisa menentukan gagasan umum atau gagasan pokok teks eksplanasi. Yang pertama, kalian harus tahu bahwa teks eksplanasi bisa berada di awal paragraf atau yang disebut dengan deduktif. Lalu yang kedua, bisa juga gagasan pokoknya ada di akhir paragraf atau kalimat. Itu disebut induktif. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. A. Sejak masa dahulu, para ahli bintang astronom mempelajari bintang-bintang di langit malam. Kemudian, mereka berhasil melihatnya melalui teleskop. Lalu yang B, berdasarkan ruang angkasa menggunakan bahan padat untuk mendorong dan menekannya ke depan. Bahan bakar tersebut lebih kuat dibandingkan dengan bubuk mesiu, tetapi mempunyai kerja yang sama. Dari kedua contoh tersebut yang diwarnai warna orange itu merupakan contoh-contoh dari gagasan pokok. Bapak berharap kalian bisa paham ya. Selanjutnya kita akan memasuki yang kedua, yaitu langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Bagaimana Pak kalau misalnya untuk meringkas teks eksplanasi itu dengan mudah? Jawabannya adalah ringkasan disusun berdasarkan bagian-bagian penting yang ada dalam teks, baik itu berupa deduktif ataupun induktif. Nah, selanjutnya gagasan pokok yang ada pada teks itu lalu kita catat. Hasilnya kamu padukan dan diceritakan kembali dengan menggunakan kata-kata sendiri. Itu cara yang mudah bagaimana meringkas teks eksplanasi. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana tentang isi teks eksplanasi. Dalam pemaparannya, teks tersebut mungkin merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. 1. Teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa, urayanya akan bersifat kausalitas. Yang kedua, teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana, urayanya akan bersifat kronologis. Untuk itu, perhatikan contoh berikut dengan seksama biar kalian paham ya. Nah, untuk contohnya kita akan melihat nanti akan ada di struktur teks eksplanasi. Yang pertama di struktur teks eksplanasi itu, 1. Ada identifikasi fenomena atau mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Contohnya, awal pemerintahan Kabupaten Bandung dimulai sejak Piagam Sultan Agung Mataram pada tanggal 20 April 1641. Tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung. Lalu yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian sebagai perincian atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Bagian ini dapat disusun dengan pola kausalitas dan kronologis. Nah, untuk contohnya, di sini ada pola kausalitas yang tadi disebutkan. Contoh, semua produsen dapat menghasilkan makanannya sendiri sehingga disebut organisme autotrof. Sebagai produsen, tumbuhan hijau menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Makanan dimanfaatkan oleh tumbuhan itu sendiri maupun makhluk hidup lainnya. Dengan demikian, produsen merupakan sumber energi utama bagi organisme lain, yaitu konsumen. Contoh yang kedua yaitu pola kronologis. Contohnya, pada tahun 1575 yang berkuasa di daerah ini adalah pemerintah Islam. Dilanjutkan pemerintah Mataram 1621 sampai 1677 dan pemerintah Belanda. Pada saat Mataram berkuasa itulah nama
keprabuan diubah menjadi kabupaten. Nah, itu bagian dari contoh pola kronologis karena menceritakan bagaimana sejarah pergantian kepemerintahan. Nah, yang ketiga, bagian dari struktur teks eksplanasi adalah ulasan atau berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Contoh, dengan demikian tropisme sesungguhnya merupakan gerak dari bagian tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan. Hal itu ternyata berbeda dengan gerak pasti. Arah gerak tropisme bergantung pada arah datangnya rangsangan. Nah, itu anak-anak bagian dari struktur teks eksplanasi. Mudah-mudahan ketiga struktur teks eksplanasi tersebut kalian bisa memahami, baik itu definisinya ataupun contohnya. Baik, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian dulu. Terima kasih sudah hadir atau menonton dalam ruang belajar bahasa dan sastra Indonesia. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya atau di sesi kedua yang akan membahas tentang kaidah kebahasaan dan menulis teks eksplanasi. Terima kasih sekali lagi. Jaga protokol kesehatan. Semoga kalian tetap sehat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.